Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan. Shalom. Puji syukur. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena satu minggu telah Tuhan sertai kita dan tiba saatnya pada pagi hari ini kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan ucapan syukur kepada Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Bapa, Allah yang berkuasa di dalam surga, Allah yang menciptakan hidup kami. Bersyukur buat segala penyertaan dan kasih karunia-Mu Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami Bapa. Pagi hari ini kami mau bersatu dalam Roh-Mu Tuhan. Kami mau bersatu menaikkan pujian dan ucapan syukur kami Bapa sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Bahwasanya hari lepas hari Kau menyertai dalam hidup kami. Biarlah Tuhan dari hati yang tulus kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang telah berkorban bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Bersyukur
Terima kasih Bapa buat cinta-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Segenap hati kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu ya Allah. Kami bersyukur buat tebusan. Kami bersyukur buat tebus hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kasih dan cinta-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dengan apa kami katakan Tuhan, sungguh besar cinta-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar Bapa. Kalau kami boleh mengungkapkan kasih-Mu tak terbatas Tuhan. Kasih-Mu tidak terukur Tuhan. Nafas demi nafas Engkau menyertai dalam hidup kami. Oh Bapa, sungguh Engkau baik. Engkau nyatakan kasih-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini. Engkau nyatakan cinta-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga jemaat-Mu yang lemah Engkau kuatkan. Jemaat-Mu yang gagal Engkau berikan semangat yang baru. Jemaat-Mu yang sakit Engkau berikan kesembuhan yang baru. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang ajaib. Yesus Kristus Juru Selamat kami. Oh terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Biar bumi berlalu namun kasih Allah tetap nyata dalam kehidupan kita. Amin. Bersama-sama kita katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi.
sukacitamu Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sama-sama. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersama-sama katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sama-sama. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oh Yesus, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih Bapak. Kalau bahwasanya sebentar kami akan mendengarkan firman, biarlah Kau sampaikan isi hati oleh hamba-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami untuk mengampuni Bapa. Berikan kami hati yang lemah lembut seperti Engkau, seperti Bapa yang memiliki hati yang lemah lembut. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada ampun.
kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Sekali lagi saya undang kembali berdiri. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni. Ampuni, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengampuni, tiada pamrih. Mengampuni, tiada pamrih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau duduk tenang, diam Tuhan. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami ya Allah. Kami mau mendengar firman-Mu. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Berikan kami kepekaan Tuhan untuk mendengar suara Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hidup kami siapkan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya buka masker dulu. Saudara tetap saja. Oke, puji Tuhan saudaraku. Kalau pagi ini kita kembali dapat berkumpul beribadah kepada Tuhan dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Baiklah saudaraku, kali ini kita akan belajar bersama firman Tuhan tentang sebuah tema pengampunan dalam keluarga. Memang bulan ini adalah bulan pengampunan saudara, dan saya boleh katakan bahwa inilah tema yang tidak mudah, yang harus kita belajar sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Saya sadar bahwa kita tidak sempurna seperti Yesus, tapi paling tidak kalau saudara belajar dari kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, menjadi kesaksian bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tema kita adalah pengampunan dalam keluarga yang terambil di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 27. Ini ayat dasar kita, saudaraku. Ayat dasar kita. Mengapa berbicara tentang pengampunan bukanlah hal yang mudah, saudaraku. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena mengampuni sangat sulit. Seringkali cenderung manusia itu membalas. Apalagi ditambah lagi pengampunan dalam keluarga, ini tambah sulit lagi, saudaraku. Karena orang-orang yang tidak pernah berkeluarga tidak tahu rasanya bagaimana berkeluarga itu. Betul? Oleh sebab itu,
Tapi saya mau katakan bahwa saudara bisa dari belajar kebenaran firman Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang dikehendaki Tuhan itu. Saudara, seringkali orang bisa bicara tentang pengampunan, orang bicara tetapi tidak merasakan bagaimana di dalam keluarga. Nah, saudaraku, tetapi Roh Kudus biarlah bimbing kita, siapapun kita, usia lanjut, muda, remaja pun bisa, asal kita mau mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan ini suatu tema yang sangat penting. Oleh sebab itu kita belajar bersama dari dasar firman, yaitu yang terambil dalam Matius 18 ayat 21-27. Ini yang mendasari. Tolong dibuka Matius 18 ayatnya yang ke-21 sampai 27. Kita akan baca, saudaraku. Demikian kata firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata, tema ini saudaraku tentang pengampunan. Tentang pengampunan yang ditanyakan kepada Yesus oleh Petrus. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Nah, saudaraku, dari ayat ini nanti dulu kita bisa melihat bahwa Petrus sedang bertanya kepada Tuhan tentang pengampunan. Dan di saat itu dia sudah memulai membatasi tentang pengampunan. Ya, dia katakan 7 kali. Nah, dia sudah membuat batasan sebagai manusia. Selanjutnya ayat 2, ya, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata padamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini standar yang sangat ekstrim yang Tuhan berikan. Selanjutnya, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hamba Tuhan. Jadi saya bisa ambil kesimpulan, pengampunan itu berkaitan dengan kerajaan surga. Jadi sangat penting saudaraku, Tuhan ajarkan hal ini. Dan saudara, kita mau belajar bersama. Selanjutnya, setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Banyak sekali. Selanjutnya, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan, ya, supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Luar biasa, berarti hutangnya ini banyak sekali tidak terbayar, sehingga dia harus bayar dirinya, istri dan anaknya dan segala miliknya. Selanjutnya, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dulu Bapak Raja, segala hutangku akan kulunaskan. Terus, maka lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan dan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya atau mengampuni, ya, diampuni. Oke, sudah sampai situ? Cukup, selesai? Oke. Saudara, tema ini berbicara tentang pengampunan yang kita bisa lihat dari peristiwa perumpamaan kerajaan surga yang diumpamakan dari hamba yang berhutang 10.000 talenta. Saya dapatkan sebuah catatan bahwa 10.000 talenta itu, saudara, itu setara dengan 60 juta dinar. Ya, 10.000 talenta setara dengan 60 juta dinar. Nah, dalam masa itu 1 dinar, saudara, itu upah kerja seorang hamba sehari. Nah, orang itu, hamba itu berhutang 60 juta dinar. Saya hitung-hitung, saudaraku, berarti 60 juta dinar itu setara dengan dia bekerja 200.000 tahun. Saudara, apa yang mungkin terbayar, saudaraku? 60 juta dinar itu setara 200.000 tahun dan tak mungkin terbayar, saudaraku. Karena usia manusia kan cuma paling 70, 80 atau 100 tahun lah. Tapi ini harus terbayar kalau kerja 200.000 tahun. Artinya sudah tidak mungkin, saudara, terbayar kalau tidak dapat pengampunan dari raja itu. Nah, saudaraku, pengampunan ini Yesus ajarkan melalui peristiwa hal kerajaan surga tentang seorang hamba yang berhutang itu. Dan Yesus, Tuhan, inginkan saat ini kita belajar bersama. Saya tidak sempurna, mungkin saudara lebih daripada saya,
Tapi saudaraku, kita mau belajar, bukan hanya mendengar. Kalau bisa, kita bisa melakukan, nama Tuhan dipermuliakan, saudara ya. Nah, saudaraku, Yesus mengajak saudara, mengapa pengampunan dalam keluarga Allah ini penting, dalam keluarga ini. Karena firman Tuhan tertulis bahwa saudara dan saya adalah keluarga Allah. Dan di dalam keluarga itu Tuhan inginkan ada pengampunan itu. Saudara mungkin gak percaya kalau saya sebutkan saudara keluarga Allah. Enggak Pak, saya keluarga orang miskin kok. Saya orang keluarga dari orang yang tidak punya pengharapan. Apalagi ditulis keluarga Allah, mana mungkin. Tapi saudara, saya mau buktikan bahwa saudara dan saya yang ada di sini adalah keluarga Allah. Kita lihat Efesus 2 ayat 19. Ya, hebatnya luar biasanya firman Tuhan ini gini, saudara. Saudara adalah keluarga Allah. Ya, Efesus 2 ayat 19 tulis begini. Efesus 2 ayatnya ke-19 dikatakan, demikian kamu bukan lagi orang asing. Saudara dulunya orang asing, tapi saudara bukan orang asing. Dan pendatang, ya, saudara bukan pendatang, karena saudara punya kewargaan sendiri nantinya. Saudara di dunia ini hanya sementara, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Bisa katakan amin? Saudara dan saya, luar biasa. Kita adalah keluarga Allah, saudaraku. Oleh sebab itu, kita dibawa di dalam sebuah institusi keluarga di mana kita akan belajar oleh kebenaran firman Tuhan ini. Saya kasih satu ayat lagi bahwa saudara betul-betul keluarga Allah, supaya saudara betul-betul yakin bahwa nilai saudara tak terbatas dalam hidup ini, karena saudara diangkat menjadi keluarga Allah. 1 Timotius 3 ayat 15. Ya, 1 Timotius 3 ayat 15 berkata seperti ini. Jadi jika aku terlambat, ini kata Rasul Paulus pada saat dia terlambat datang pada jemaatnya, dia katakan, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Rasul Paulus menginginkan jemaat yang dilayani hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah. Saudara, jemaat dari Allah yang hidup tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudara-saudara yang ada di tempat ini adalah tiang-tiang penopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Keluarga Allah, nilai saudara luar biasa, saudaraku. Oleh sebab itu apapun yang menjadi angin, badai, atau pengajaran atau ajakan bagaimanapun, jangan engkau goyah. Karena saudara adalah tiang penopang dasar kebenaran dari tempat pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan engkau dan aku adalah keluarga Allah. Nah, Tuhan kehendaki sebagai keluarga Allah, saudaraku, ya, seperti tema memiliki pengampunan dalam keluarga. Karena saudara ada terhisap sebagai keluarga Allah, saudara diajar oleh Tuhan supaya kita bisa mengampuni di dalam keluarga. Sebab saya katakan tadi tidak semudah itu, tapi paling tidak saudara bisa rasakan bagaimana hidup dalam keluarga. Saudara baru bisa memaknai firman ini. Apa yang harus kita ketahui tentang pengampunan itu. Tema ini, saudaraku, membawa kita mengerti tema pengampunan dalam keluarga, membuat kita mengerti bahwa Tuhan menginginkan pengampunan antar anggota keluarga. Yang pertama, jadi dalam keluarga ada anggota keluarga, Tuhan ingin antar anggota keluarga itu ada pengampunan. Mengapa demikian? Karena dalam keluarga, saudaraku, itu ada suami, ada istri, ada anak-anak saudaraku, yang mereka tinggal di dalam satu rumah, gak bisa-bisa, ya. Dan mungkin saudara kita suami istri punya anak, baru anak itu kita lempar ke tempat lain, enggak. Tapi tinggal di dalam satu rumah. Dan saya bisa katakan bahwa sewaktu-waktu bisa berpotensi terjadi perselisihan. Saya nggak percaya kalau dalam keluarga tidak ada perselisihan. Ada, saudaraku.
Dan itu bisa terjadi sewaktu-waktu, potensi itu berselisih, tak pendapat, ya, hal-hal apapun bisa berisi. Nah, saudaraku, kita bisa mengambil satu perumpamaan dalam ya satu perangkat, saudara, perangkat makan saja. Satu perangkat makan, yaitu sendok, garpu, dan piring. Itu bisa kotean, saudaraku. Artinya itu menggambarkan sebuah benturan antara garpu dan sendok dan piring. Apakah mereka lalu berpisah? Tidak. Karena fungsi piring punya fungsi untuk tempat makan, sendok untuk makan, terus garpu untuk mencocok. Tapi terjadi benturan, saudaraku. Tapi mereka saling butuhkan. Mengapa? Karena punya fungsi masing-masing. Betul ya? Demikian di dalam keluarga. Suami punya peran, istri punya peran, anak punya peran, punya karakter yang bisa berbeda dan sewaktu-waktu berpotensi berselisih. Yuk, jangan diperuncing, saudara. Kita bisa belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Apa fungsi kita? Kita bisa menyadari dan kita bisa saling mengampuni seperti tema kita, pengampunan dalam keluarga, saudaraku. Sangat dibutuhkan satu dengan yang lainnya, saudaraku. Nah, kalau bahwasanya masing-masing itu ya punya kekurangan, ya memang betul, suami bisa punya kekurangan, istri punya kekurangan, anak punya kekurangan. Tapi jangan lupa ada kelebihan, ya. Suami bisa punya kelebihan, istri punya kelebihan, anak punya kelebihan. Jangan lalu kita membanggakan, wah aku lebih. Seringkali orang yang punya pandangan, aku lebih pintar, aku lebih bertitel, tapi gak pernah merasakan hidup dalam rumah tangga. Itu nonsense, saudaraku. Karena potensi berbenturan di dalam keluarga itu bisa terjadi. Hanya orang-orang yang pernah tinggal dalam rumah tangga, dia bisa merasakan. Amin. Tapi anak-anak pun bisa belajar mengampuni orang tua dari kebenaran firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pengampunan harus dimulai dari keluarga. Tuhan ajarkan pengampunan dari keluarga. Karena Yesus sudah memberikan contoh pengampunan melalui perumpamaan raja yang memberi pengampunan kepada hamba yang berhutang 10.000, setara 60 juta dinar. Nah, saudara dan saya diinginkan oleh Yesus di dalam keluarga-keluarga ini terlahir pribadi-pribadi atau generasi-generasi saling. Nah, keren istilahnya, saudara. Tuhan inginkan dalam hal ini, dalam keluarga, terlahir generasi-generasi saling. Saudara mungkin bertanya, apa itu generasi saling? Kita lihat, saudara. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32 berkata seperti ini. Apa yang dimaksud dengan generasi saling ini? Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling. Nah, firman Tuhan jelas mengatakan, dan saling mengampuni. Inilah generasi yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan gereja Tuhan. Orang percaya menjadi generasi saling. Apa itu saling mengampuni? Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus ngomong, memberikan firman. Bukan cuma ngomong, tetapi dia tertulis dalam firman bahwa saudara dan saya dalam menjadi generasi saling mengampuni. Haleluya. Bacaan dari Matius 18 ayat 21 sampai 27 sudah mengajar kita, saudaraku, bagaimana pengampunan di dalam keluarga itu. Nah, dalam hal ini, saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang pengampunan itu sendiri. Tadi kita secara globalnya kita tahu bahwa, saudaraku, pengampunan itu tidak mungkin, saudaraku, dilakukan oleh manusia yang tidak punya kemampuan. Apalagi dalam keluarga yang tidak pernah merasakan bagaimana keluarga itu. Saudara, bukan karena jabatan, bukan karena pangkat atau titel, kepintaran bisa lakukan. Tetapi orang-orang yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan dan dapat melakukan. Saudara, hal yang perlu kita pahami
Di dalam hal pengampunan ini, yaitu yang pertama, pengampunan tanpa batas, yang tertulis tadi ayat bacaan Matius 18 ayat 21 sampai 27. Dikatakan ayat 22, saudaraku. Matius 18 ayat 22. Di sini kita bisa melihat bahwa pengampunan itu tanpa batas. Ditulis seperti ini. Yesus berkata kepadanya, waktu Petrus bertanya, "Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu manusia seperti Petrus ini sudah membuat sebuah batasan tentang pengampunan. Mengapa? Karena dasar manusia itu sulit mengampuni, tapi lebih enak membalas. Sehingga dia membuat batasan 7 kali saja Tuhan. Loh, enggak. 7 kali, enggak. Tuhan katakan bahwa bukan 7 kali, 70 kali 7 kali. Saudara, saya dapatkan hitungan seperti ini. Saudara hidup 1 tahun, itu 360 hari, bukan? Standar manusia itu dalam 1 tahun 360 hari. Tapi ekstrim sekali Tuhan mengajarkan jawaban kepada Petrus. Dia katakan bukan 70 kali 7. Ditemukan saya tak hitung 490 kali. Melebihi angka 360 dalam 1 tahun, saudaraku. Ya, saudaraku. Jadi artinya dalam hal ini pengampunan kita bisa pahami bahwa setiap hari harus melepaskan pengampunan itu. Sulit, saudaraku. Tapi ya belajar, saya juga belajar, saudara. Sulit, saudaraku. Dan kita pikir tidak mungkin tiap hari ada orang nyakiti kita. Ya kalau orang luar mungkin enggak. Tapi bisa di dalam keluarga membuat kita jengkel gitu kadang-kadang. Nah, itu harus keluarkan pengampunan, saudaraku. Pengampunan. Oleh sebab itu standar Tuhan itu 70 kali 7, 490. Artinya setiap hari lepas pengampunan. Gak ada yang salah pun lepas pengampunan. Aku mengampuni, aku mengampuni. Luar biasa, saudara. Itu ajaran firman Tuhan. Sebab itu mencerminkan dari ajaran Tuhan Yesus yang terdapat di dalam doa Bapa kami yang dituliskan, Bapa kami di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan hari ini secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa ini saudara ucapkan, ampunilah kesalahan kami. Saudara tiap hari berdoa seperti itu, artinya saudara minta pengampunan Tuhan, dan Tuhan inginkan saudara juga seperti mengampuni orang lain. Nanti kita akan bahas, kalau saudara dan saya tidak punya kemampuan, Tuhan akan tolong saudara. Nah, saudara-saudara, kalau di dalam doa Bapa kami ini Tuhan sudah ajarkan doa Bapa kami itu, Tuhan sedang mencetak dalam keluarga-keluarga itu generasi saling, itu tadi saya katakan, saling mengampuni, saudaraku. Artinya pengampunan adalah tanpa syarat dan tanpa batas. Pengampunan itu, karena Petrus sudah membuat batasan 7 kali. Tapi Tuhan berikan jawaban tanpa syarat dan tanpa batas. Ya, kita belajar bersama. Lalu hal yang kedua saudaraku tentang pengampunan ini, saudaraku, bagaimana dapat memiliki kemampuan untuk mengampuni? Kita sadar, saudaraku, kita manusia lemah. Seringkali kita tidak bisa mengampuni. Saya katakan lebih cenderung orang itu membalas. Tapi hal bagaimana bisa memiliki kemampuan untuk mengampuni, ini perlu kekuatan ekstra, pertolongan Tuhan, supaya saudara dan saya dapat melakukan hal itu. Artinya saudara tidak bisa memakai kekuatan saudara, kepintaran saudara, hanya berandalkan mungkin titel saudara, jabatan saudara. Ya, tidak bisa. Kepintaran, jabatan, pangkat, titel itu tidak menjamin saudaraku.
tidak menjamin. Apalagi gak pernah merasakan tinggal di dalam satu keluarga. Gak bisa saudaraku, karena hal ini, tema ini pengampunan dalam keluarga. Juga di dalam keluarga Allah, Yesus katakan saudara dan saya adalah keluarga Allah. Dan hal yang kedua yang perlu kita pahami adalah kita perlu pertolongan Tuhan dalam hal ini. Kekuatan manusia tidak mampu, karena manusia sulit mengampuni. Bisa banyak faktor, pangkat jabatan, kekayaan pun, intelektual. Kalau pangkat jabatan bisa gak mengampuni bawahannya. Kalau orang status sosialnya kaya, gak bisa lihat orang gak punya. Kamu harus minta maaf saya dulu. Apalagi orang bertitel, wah saya titelnya tinggi, punya titel ini, wah profesor, dokter, apalah gitu ya. Gak mau dia kepada yang rendah gak punya titel, apa seperti saya saudara. Mesti kita diminta. Jadi orang-orang kadang-kadang yang punya embel-embel titel itu, wah kelihatan angkuh dan sombong. Itu mengapa? Ya karena memang memakai kemampuan kepintaran intelektual manusia, bukan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara-saudara, manusia tidak punya kemampuan untuk mengampuni, cenderung membalas. Tanpa pertolongan Tuhan, mustahil manusia dapat mengampuni. Kita lihat ayat 27 dari Matius 18 ayat 27. Dikatakan seperti ini. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan melepaskan hutangnya. Jadi saudaraku, hamba itu dia sudah gak mampu. Dia harus bekerja sekian juta tahun. Tapi saudaraku, raja ini dikatakan memberikan pembebasan, menghapus hutangnya. Maksudnya apa? Raja itu kalau kita seterusnya kita baca, memiliki maksud bahwa hamba yang diampuni itu ya bisa mengampuni orang yang berhutang sama dia. Tapi ceritanya lain, itu tidak kita bahas. Tetapi intinya hamba itu sebetulnya bisa mengampuni karena raja itu sudah membebaskan dia, mengampuni. Dan itu yang Tuhan kehendaki sebetulnya, bahwa maksudnya bisa mengampuni orang yang berhutang padanya. Nah saudaraku, tetapi hamba ini tidak melakukannya. Dan demikian juga saudara, seringkali kita tidak mampu karena kita lemah. Oleh sebab itu kita perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu penolong sebagai kekuatan dalam hidup kita untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam keluarga maupun keluarga Allah ini. Saudara, kita baca ayat Yohanes 14. Yohanes 14 ayat ke-16. Ditulis begini, Aku akan meminta kepada Bapa, kata Yesus, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang dimaksud, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya selama engkau di dunia ini, engkau bisa berpotensi dihina orang, disakiti orang, tetapi kita gak mampu untuk mengampuni. Tetapi saudaraku, Tuhan katakan diberikan penolong Roh Kudus. Diberikan penolong Roh Kudus untuk supaya kita bisa mengampuni. Kita bisa melakukan, tapi orang lain mungkin gak bisa. Itu kan derita dia, saudara. Saya bisa katakan gitu. Yang penting saudara, saya katakan, saudara dapatkan Roh Kudus itu sebagai penolong yang bisa saudara lakukan dalam dirimu secara pribadi dengan Tuhan. Aku sudah ampuni. Tapi kalau mereka tetap gak mau berdamai dengan kita, nah itu derita dia. Nah, begitu, saudaraku. Jangan saudara yang salah dalam hal ini, tapi saudara tetap meminta penolong itu yang memberikan kemampuan, yaitu Roh Kudus, yang menjadi penolong untuk memberi pengampunan, memberi pengampunan selama-lamanya. Luar biasa. Jadi saudara kalau mengandalkan Roh Kudus, saudara bisa lakukan selama-lamanya, selama saudara hidup. Apapun orang saudara sakiti saudara, saudara sudah melepaskan pengampunan, dia gak bisa derita dia. Begitu saudaraku ya. Saudaraku, itu hal yang kedua, kita perlu pertolongan dari Tuhan. Karena kita orang lemah, kita manusia lemah. Tapi kalau Roh Kudus yang memberikan saudara dan saya, memberikan kemampuan menolong saudara,
saudara dapat lakukan. Itu hal yang kedua. Jadi yang pertama, memahami hal pengampunan. Pengampunan itu tanpa batas. Dan hal yang kedua, untuk memahami pengampunan, saudaraku, kita sadar kita lemah. Kita perlu pertolongan Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan hal yang ketiga, yang luar biasa, saudaraku, mengapa sih kekristenan ini memiliki karakter mengampuni? Dan itu memang Tuhan kehendaki, saudara. Saudara mempunyai karakter, ciri khas, beda dengan yang lain. Mengapa? Karena Tuhan yang kita sembah, Dia sudah ampuni orang berdosa, saudara dan saya. Dan saudara dikehendaki menjadi generasi-generasi saling mengampuni itu, supaya saudara memiliki karakter berbeda dengan dunia ini. Oleh sebab itu sering orang bertanya, mengapa sih kekristenan ini memiliki karakter yang bisa saling mengampuni sesama? Oh, dahsyat sekali, saudara. Dahsyat. Mengapa? Jawabannya adalah karena kita telah menerima pengampunan dari Tuhan lebih dahulu. Saudara, artinya saudaraku, saudara sudah diberi modal oleh Tuhan, diberi pengampunan. Pasti saudara bisa. Kita lihat ayatnya, saudaraku. Matius 18 ayat 27. Sama yang tadi. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Hamba ini sebetulnya dia sudah menerima pengampunan lebih dulu. Tapi saudara tidak seperti hamba itu, bukan? Yang tidak mau mengampuni orang yang berhutang kepada hamba itu. Tapi saudara dan saya sadar bahwa kita orang berdosa sudah diampuni lebih dulu. Dan oleh sebab itu kita mempunyai karakter seperti Yesus. Kita mau juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pengampunan, saudaraku, diterima lebih dahulu. Kalau dengan kekuatan saya katakan kita tidak punya modal. Kita mau melakukan apa, kita tidak punya kemampuan. Kemampuan manusia hanya membalas, menyakiti orang lain. Tapi kemampuan yang Tuhan berikan lebih dulu untuk saudara berikan kepada yang lain. Dunia bisnis, saudaraku, saudara gak punya modal. Saudara kalau pinter, saudara pinjaman di bank. Punya modal untuk punya kemampuan bekerja. Tapi jangan dihabiskan, putar demikian rupa supaya dapat saudara berkembang, saudara bisa memberikan kepada yang lain. Amin. Demikian manusia gak punya kemampuan untuk mengampuni. Tapi Tuhan sudah beri modal kepada kita. Dengan pengorbanannya mati di kayu salib, itu modal saudara dan saya untuk mengerti dan mengingat bahwa Yesus pernah berkorban mengampuni saya. Oleh sebab itu saudaraku, di dalam Efesus 4 ayat 32 dikatakan seperti ini. Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan menjadi generasi yang saling mengampuni. Amin. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah memberi modal saudara mengampuni kamu. Nah, firman Tuhan ini saya rasakan luar biasa. Saya mau belajar, saudaraku, dan kita mau belajar bagaimanapun orang sakiti saudara, ya sudah berbuat baik, tetap mereka mungkin ya gak gubris saudara. Saya katakan derita mereka. Yang penting saudara dan saya sudah mau mengenal kebenaran itu, bahwa intinya kita ada pengampunan dalam keluarga. Kita percaya kita keluarga semua. Kita sudah merasakan bagaimana dalam keluarga itu bisa berpotensi terjadi perselisihan. Sebagai anak-anak Allah, perangkat makan bisa terjadi bertuntutan, tapi tidak harus diakhiri dengan membalas atau menjatuhkan yang lain. Dan saya katakan sekali lagi, titel kepintaran jabatan apapun, jangan kita bangga dengan itu. Karena bukan dengan itu orang bisa mengampuni, tapi benar-benar tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, engkau dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya silakan main musik. Luar biasa firman Tuhan. Saudara dipakai menjadi generasi-generasi saling mengampuni seperti yang Tuhan contohkan kehendaki dalam hidup saudara. Jangan andalkan kepintaran, titel, saudara, kemampuan finansial, jabatan, status ekonomi saudara. Karena itu tidak menjamin orang bisa mengampuni. Tapi kalaupun saudara dapat mengampuni, orang masih belum bisa mengampuni, itu derita mereka. Saudara tetap bersuka cita karena sudah saudara lakukan firman Tuhan, pengampunan dalam keluarga saudara, tidak juga di dalam keluarga Allah. Sehingga saudara dan saya menjadi tiang-tiang penopang kebenaran di dalam pekerjaan di Tuhan di tempat ini. Apapun yang membuat engkau akan terseret dengan pengajaran atau ajakan yang tidak benar, saudara tetap tinggal dalam firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, engkau saling mengampuni dengan keluarga dan jemaat Allah, dan saudara menjadi tiang penopang pekerjaan di tempat ini. Puji Tuhan saudaraku, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah pujian, melayani lebih sungguh. Haleluya. Tuhan telah melayani hidup. Oh, terima kasih Yesus. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, Mengasihi lebih sungguh. Haleluya. mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, Mengampuni. Haleluya. mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Silakan musik tetap. Mari saudara kita renungkan firman Tuhan. Saudara tetap tinggal dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kebenaran firman-Mu akan membimbing umat-Mu di tempat ini menjadi generasi-generasi saling di dalam keluarga rumah tangga maupun di dalam keluarga Allah. Kami semua menjadi penopang tiang pekerjaan Tuhan dan kebenaran akan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah kita hidup semakin kokoh, sekalipun ada rongrongan, hasutan, finaan apapun, kami tetap mau mengampuni. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, dan Tuhan akan bela kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya katakan